Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah malam hari ini kembali kita bisa hadir di majelis ini, dan mudah-mudahan yang hadir ini dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba-hamba yang senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan, sehingga apa yang kita usahakan ini nanti berbuah takwa, benar-benar berbuah takwa insyaallah. Amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita tentang fikih. Kita sampai ke hadis yang 159. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa 'an Ibnu Abbasin, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya. Qala, berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-fajru fajrun. Fajar itu ada dua. Jadi Ibnu Abbas menjelaskan kepada kita semuanya tentang Rasulullah pernah berkisah tentang al-fajru fajrun. Fajar itu ada dua. Fajrul harrimu ta'ama wa tahillu fihi shalah. Fajar yang pertama, yuharrimu ta'am wa tahillu fihi shalah. Fajar yang mengharamkan makan dan menghalalkan salat. Ini fajar nopo, Pak? Ketika fajar datang kita dilarang makan, tapi diperintahkan untuk sholat. Berarti fajar ketika memasuki sholat subuh. Artinya wa tahillu fihi shalah, ini sholat di sini subuh, sholat subuh. Jadi itu fajar yang pertama. Wa fajrun tahrumun. Kemudian fajar selanjutnya wa fajrun tahrumu fihi shalah, dan kemudian ada fajar yang tidak boleh melakukan sholat padanya. Fajrun tahrum fihi shalah, dan ada fajar yang mengharamkan di dalamnya sholat. Ai sholatus subhi wa yahillu fihi ta'am, rawahu Ibnu Huzaimah wal Hakim wa shahahu. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menjelaskan kepada kita semuanya bahwa fajar itu ada dua macam. Ya, fajar yang mengharamkan makan dan fajar yang membolehkan, fajar yang mengharamkan makan dan membolehkan sholat, dan fajar yang mengharamkan sholat, yaitu sholat subuh, dan diperbolehkan makan padanya. Itu fajar yang sesungguhnya, artinya fajar yang memang matahari sudah tinggi, sudah terbit. Itu sholat subuh sudah haram, kemudian makan boleh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang fajar, itu dalam Islam ada namanya fajar sotik dan fajar kadhib. Fajar sotik dan fajar kadhib. Fajar itu ada dua. Fajar kadhib itu mendahului fajar sotik. Ada yang masuk sepertiga malam terakhir, itu ditandai dengan yang pertama, tandanya itu kita sudah bisa melihat langit itu seperti ada warna putih gitu ya. Dalam
artinya memanjang dari ufuk timur sampai ufuk barat. Jadi di langit itu kelihatan ada warna putih, putih tapi tidak putih banget. Jadi ada semacam garis putih memanjang dari ufuk timur sampai ufuk barat, tetapi tidak menyambung dengan ufuk. Jadi masih terpisah. Jadi putihnya itu ada di langit, kemudian menjelang sampai ufuk ini ada hitam, titik hitamnya. Jadi tidak menyambung dengan ufuk timur, tidak menyambung dengan ufuk timur. Nah itu namanya fajar kadhib. Fajar kadhib ini kita belum boleh sholat subuh, Dan di fajar kadhib ini tidak berlaku larangan apapun. Tapi belum boleh sholat subuh karena belum masuk. Boleh makan, boleh qiyamul lail, ya. Suami istri boleh menjalankan kewajibannya juga. Jadi ini nanti kan sebentar lagi kita Ramadan, ya. Jadi di fajar kadhib ini free, bebas. Masih gelap, maksudnya masih gelap karena nanti begitu akhir fajar kadhib ini nanti diselingi hitam lagi, langit itu hitam lagi. Jadi langit itu nanti menghitam lagi, kemudian barulah masuk ke fajar shadiq. Bedanya apa dengan fajar shadiq? Fajar shadiq itu fajar yang membentang, bukan memanjang tapi membentang di ufuk timur. Jadi kalau ada gunung Lawu ini mudah sekali kalau kita mau melihat fajar shadiq itu. Jadi di belakang di belakang gunung itu sudah ada cahaya sehingga gunung sudah mulai membentuk, atau ufuk itu di belakang sudah ada cahaya yang membentang. Nah itu namanya fajar shadiq. Nah di sini kita mulai diharamkan untuk makan, dihalalkan untuk sholat. Diharamkan untuk makan, dihalalkan untuk sholat. Namanya fajar shadiq. Kalau sekarang rata-rata kita dengan jam, karena kita sudah zamannya digital, sudah zamannya hisab, kita pakai hisab. Tetapi untuk pengetahuan itu penting, karena suatu saat mungkin suatu saat tidak ada sumber energi listrik sehingga mati semua listrik, sehingga kita memang berada dalam satu kondisi tidak ada lampu dan seterusnya, gelap sekali. Jadi nanti kalau dengan merasakan itu berada di satu kondisi yang gelap, gitu ya, yang gelap artinya tidak ada lampu, itu langit itu hampir kelihatan semua, ya, bintang-bintang itu kelihatan semua. Sekarang itu bintang nampak sedikit karena memang lampu kita banyak, ya, terang-terang, lampu di sekitar kita terang sehingga gemerlapnya langit, kejelasan untuk rasi bintang dan seterusnya itu tertutup oleh lampu-lampu yang ada di sekitar kita. Saya ulangi lagi di sini. Jadi fajar itu ada dua. Al-fajrul fajrun yuharrimu ta'am wa tahillu fihi shalah. Jadi fajar yang mengharamkan makan dan menghalalkan sholat, itu fajar yang sesungguhnya. Wa fajrun tahrumu fihi shalah, dan fajar yang mengharamkan sholat subuhi wa yahillu fihi ta'am. Fajar yang mengharamkan sholat dan menghalalkan makan, itu fajar yang matahari yang sudah kelihatan. Nah, di situ sehingga subuh itu batasnya kapan toh? Subuh itu batasnya ketika matahari sudah mulai terbit. Mulainya kapan? Mulainya ketika sudah membentang putih, warna putih yang ada di sebelah timur, itu masuk sholat subuh. Jadi kalau misalkan kita lihat dengan mata kepala memang agak susah untuk memastikan jam berapa dan seterusnya, tapi sekarang sudah dihitung dengan teknologi. Kita lanjutkan ke hadis 160. Wali Hakim min hadis Jabir yang Jabirin nahwu wa zada fil ladhi yahrumu ta'am. Innahu yadhabu mustatilan fil ufuq wa fil akhar innahu kadhib bi as-sarhan. Jadi Imam Hakim meriwayatkan dalam hadis yang mirip-mirip dari Jabir,
Wa zada fil ladzi yahrumu ta'am. Kemudian dalam masalah fajar yang dilarang makan, ya, padanya itu wa zada, kemudian ditambahkan innahu yadhabu mustatilan fil ufuq. Ya, sesungguhnya ya, ada yadhabu mustatilan yang memanjang. Jadi ada semacam cahaya yang memanjang di ufuk. Atau wafil akhor, atau dalam kalimat yang lain innahu kadhi bisahrani sarhani maksud saya. Innahu kadhi bisahrani, sesungguhnya ia bagaikan ekor serigala. Artinya ini fajar kadhib tadi. Jadi fajar kadhib memanjang, bukan membentang, tapi memanjang. Nah ini muncul di sepertiga malam pertama, kemudian hilang menjelang fajar dan berganti dengan cahaya yang membentang di di sebelah timur. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan ke hadis 161. Wa Ibnu Mas'udin, dari Mas'ud radhiyallahu anhu, qala, berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdhalul a'mali sholatu fi awwali waqtiha. Rawahu Tirmidzi wal Hakim wa sahahu wa asluhu fi sahihain. Jadi 61 ini menjelaskan kepada kita afdhalul a'mal, sebaik-baik amal. Amal apa? As-sholatu, as-sholat fi awwali waqtiha, di awal waktu. Jadi kenapa ini kemudian disambung dengan penjelasan masalah waktu atau masalah fajar tadi? Yang dimaksud di sini adalah ya, kalau dalam buku Subul Salam ini dikatakan bahwa yang dimaksud di sini adalah sholat subuh. Afdhalul a'mali sholatu fi awwal waqtiha. Jadi awal waqtiha di sini berlaku tertentu, ya, tidak setiap sholat. Tidak setiap sholat. Dan di sini disambungkan dengan hadis penjelasan tentang fajar, artinya sholat subuh. Kenapa tidak berlaku di setiap sholat? Karena dalam beberapa keterangan yang mungkin pernah kita baca, Rasulullah SAW itu pernah mengatakan, andai kata, ya, saya tidak hafal teksnya, andai kata aku tidak khawatir memberatkan umatku, maka aku minta untuk mengakhirkan sholat isya. Jadi kalau sholat isya itu bagus di akhir, gitu. Ya maksudnya. Kalau tidak memberatkan, tapi karena memberatkan mungkin hanya beberapa orang yang mampu menjalankan. Ya, jadi menjelang tengah malam itu waktu yang bagus untuk sholat isya. Itu kalau tidak memberatkan. Kalau sekarang kan ya berat lah. Misalkan udah jam 10 aja meripatin udah 5 watt gitu ya. Sudah itu susah banget itu. Maka Rasulullah ini luar biasa. Anda tidak memberatkan, maka akan aku suruh mengakhirkan sholat isya, waktunya diakhirkan. Maka afdhalul a'mali sholat, afdhalul a'mali sholat fi awwaliha, ini disambungkan dengan kaitannya dengan fajar. Jadi sholat fajar, karena memang sholat fajar ini waktunya sangat terbatas dan sangat terbatas, dan batasnya itu jelas itu. Kalau akhir itu ya matahari terbit. Kalau isya itu memang agak susah batasnya. Kapan itu batasnya? Tidak ada. Batasnya nanti kalau sebagian ada mengatakan tengah malam, sebagian ulama ada mengatakan ketika masuk sholat subuh. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi afdhalul a'mali sholat, jadi sebaik-baik amal dalam sholat itu awalnya tidak berlaku untuk semua sholat. Karena ini dibandingkan dengan pembagian atau penjelasan tentang waktu subuh, tentang fajar, maka yang dimaksud awal waktu itu adalah sholat subuh. Dan kadang-kadang kita ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah,
kita ini juga salah istilah. Ya, salah istilah itu sholat fajar itu sholat sunnah, kemudian sholat subuh. Jadi kalau sholat fajar dalam beberapa istilah fikih itu memang yang dimaksud sholat fajar itu ya sholat subuh. Kalau sholat sunnah fajar itu beda lagi. Dan ketika sudah masuk waktu subuh itu sholat sunnah hanya ada dua rakaat, yaitu sholat sunnah fajar, baik dilakukan sebelum sholat subuh atau setelah sholat subuh. Bagi yang misalkan kita sudah terbiasa sholat sunnah fajar sebelum sholat subuh, itu kemudian kita kebiaran masjid sudah qomat, kemudian kita datang ke masjid ikut sholat jamaah subuh, kemudian kalau itu sudah terbiasa, jadi tiap hari kita sholat 2 rakaat sebelum subuh terus gitu. Nah, kita sekali waktu kebiaran, maka itu boleh sholat setelah sholat subuh. Kadang sholat sholat ning ora ya blas gitu. Nah, itu terus sholat subuh adian sholat gitu. Ini Rasulullah SAW itu pernah ditegur karena suatu urusan. Apakah itu? Jadi memang ada waktu-waktu khusus ya untuk Rasulullah SAW yang berbeda dengan kita. Ada beberapa waktu sholat yang atau kewajiban-kewajiban yang sedikit berbeda dengan umatnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita lanjut ke hadis berikutnya. Hadis ke-162. An Abi Mahdurah Ana Nabiya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, berkata, awalul waqti ridwanullah wa awsatuhu rahmatullahi wa akhiruhu afwullah, akhrajahu Daraqutni bi sanadin dhaif. Ini ada hadis dhaif, ada hadis tapi dhaif sanadnya. Tapi memang di Bulughul Maram itu ada beberapa hadis yang sebenarnya itu awalul waqti ridwanullah. Jadi kalau kita sholat di awal waktu, akhir dari waktu sholat itu, kalau kita menjalankan sholat di akhir waktu, itu adalah ampunan dari Allah. Jadi ini satu hadis, tapi karena memang salah satu dari jalur ini akan di buku Subul Salam ini, kitab Subul Salam ini memang ada yang memang perawinya salah satunya, jalurnya itu salah satunya enggak. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagi kita bagaimana? Ya, walaupun awalul waktiha itu tidak berlaku untuk seluruh sholat, tetapi paling selamat, kita paling selamat itu kalau kita sholat di awal waktu, paling selamat. Apalagi kemudian berjamaah di masjid bersama imam rawatib, ini yang paling luar biasa. Jadi awal waktu berjamaah di masjid bersama imam rawatib takbir pertama, ini fadilahnya sungguh sangat luar biasa. Jadi kalau kemudian kita bisa mengambil waktu di awal, kita jangan berharap atau berpikir untuk mengambil waktu di tengah atau waktu di akhir. Wah, aku saja, aku wae, jangan. Artinya ketika kita bisa kejar waktu pertama, maka itu yang utama. Fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam, namanya berlomba-lomba itu kan bercepat-cepat dalam hal pengampunan Allah, kebaikan dari Allah, kita juga diperintahkan untuk bercepat-cepat. Wasari'u ila maghfirah, kita cepat gitu. Ketika waktu sholat, walaupun kemudian tadi
tadi di awal tadi saya jelaskan tidak berlaku untuk semua sholat, tapi kan sudah dimaafkan oleh Rasulullah. Contoh misalkan, apabila tidak memberatkan umatku, maka akan aku suruh umatku itu mengakhirkan sholat isya. Karena merasa Rasulullah nanti memberatkan umatnya, maka bolehlah kita awalkan sholat isya. Walaupun kalau bisa menjalankan di akhir, baik. Tetapi di akhir kita kadang-kadang tidak ada temannya, tidak dapat jamaah dan seterusnya. Kalau misalkan sepakat nanti masjid kita sholatnya di akhir tapi jamaah, itu juga nggak apa-apa. Tapi ya biasanya itu memang berat dan itu sudah sudah dibolehkan oleh Rasulullah untuk memajukan atau untuk mengawalkan waktu sholat isya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Walid Tirmidzi hadis 163, Walid Tirmidzi min hadis Ibnu Umar nahwu dunal awsati wa huwa dhaifun aidan. Demikian juga ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, mirip dengan yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, tapi tanpa menyebut al-awsatul rahmah, tidak menyebut itu, tidak menyebut bagian tengahnya, al-awsatnya tidak disebutkan. Jadi hanya menyebutkan awal waqti ridwanullah dan wa akhiruhu Allah. Jadi hanya menyebut awalnya adalah bagian dari keridhaan Allah dan akhirnya adalah ampunan dari Allah, tanpa menyebut tengah-tengahnya adalah rahmat. Tapi sama-sama Imam Tirmidzi ini mendoakan juga. Pelajarannya kembali kepada kita. Pelajarannya adalah kita sebisa mungkin mengawalkan waktu di dalam sholat-sholat kita, terutama sebisa mungkin kita jamaah ke masjid bersama imam rawatib takbir pertama. Bahkan di beberapa kisah para sahabat itu ada yang Abdurrahman itu pernah terlambat takbiratul ihram, tidak terlambat satu rakaat atau tidak terlambat al-fatihah, itu tidak, hanya terlambat takbiratul ihram. Itu langsung mewakafkan kebun yang membuat dia terlambat. Jadi karena beliau saking asiknya menikmati kebun anggur yang baru berbuah, azan tidak dengar, akhirnya dengar sudah qomat dan berlari bersih, dan ternyata sudah tertinggal takbiratul ihram. Kemudian itu diwakafkan ke umat Islam. Jadi ini pelajaran untuk kita, walaupun mungkin ada opsi-opsi itu, yang paling baik yang kita ambil di awal waktu karena itu paling insya Allah paling sama. Kita lanjutkan hadis ke 164. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhu ta'ala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu ta'ala anhuma, jadi dari Abdullah bin Umar, semoga Allah meridai keduanya, meridai Abdullah dan juga meridai Umar. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la sholata ba'dal fajri illa sajdatain, tidak ada sholat ba'dal fajr kecuali illa sajdatain, kecuali dua rakaat, dua sujud. Akhrajahul khamsatu illa Nasa'i wa fi riwayati Abdul Razzaq la sholata ba'da tulu'il fajri illa raka'atain fajr. Jadi tidak ada sholat setelah terbit fajar kecuali dua rakaat. Maksudnya sholat sunnah. Jadi ketika sudah masuk waktu subuh, sholat sunnah itu tinggal dua rakaat saja, yaitu sholat fajar. Artinya sholat yang khusus setelah fajar. Nah kalau kemudian kita tahiyatul masjid gimana Pak? Ya tidak apa-apa, ya, tahiyatul masjid dulu, karena ini secara umum ya, ketika kita masuk masjid kita sholat dua rakaat sebelum duduk, kemudian kita sholat lagi dua rakaat, ya sholat sunnah fajar. Sudah dua itu, nggak usah ditambah lagi jadi 6 atau ditambah lagi jadi 8
8. Jadi cukup tahiyatul masjid 2 rakaat, kemudian tambah sholat sunat fajar 2 rakaat, terus tambah sholat subuh 2 rakaat. Jadi la sholata ba'dal fajri illa sajdatain. Tidak ada sholat setelah fajar kecuali 2 rakaat, atau dalam riwayat yang lain dikatakan la sholata ba'da tulu'il fajri illa rakaatain fajar. Jadi tidak ada sholat setelah terbit fajar kecuali 2 rakaat. Kecuali 2 rakaat saja. Ini jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya ulangi lagi, sholat sunnah fajar ini kalau sudah menjadi kebiasaan kita, kemudian kok suatu kali itu lalai, terlewat, boleh dilakukan pada sholat subuh. Tetapi kalau ini juga bukan kebiasaan kita, jadi kita yang jarang-jarang, mungkin sepekan sekali, mungkin sepekan 2 kali, kalau kemudian tertinggal ya nggak usah dikolok, nggak usah disaur, sudah biarkan aja. Ya, karena kita memang sering ketinggalan. Ini memang dibolehkan, sifatnya hanya dibolehkan saja. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan ke hadis 165. Ini menguatkan di hadis 164 ini. Misluhu liddaruqutni an Amr bin Al-As radhiyallahu anhu. Demikian juga ya, tadi yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar tadi juga dikuatkan oleh Daruqutni. Jadi ini menguatkan hadis sebelumnya. Maksudnya ungkapan setelah sholat fajar tadi. Jadi setelah fajar maksudnya, setelah fajar memang hanya ada 2 rakaat. Baik, kita masuk ke hadis 166. Wa an Ummi Salamah, dari Ummu Salamah radhiyallahu anha qala, semoga Allah meridhoinya, berkata, shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-ashr. Jadi Rasulullah SAW sholat al-asr. Summa dakhala baiti, kemudian masuk ke rumahku, kata Ummu Salamah ini, kemudian masuk ke rumahku. Fasholla raka'ataini, kemudian sholat 2 rakaat. Jadi setelah Rasulullah sholat asar, masuk rumahnya Ummu Salamah, ya, kemudian sholat 2 rakaat. Fasa'atuhu, kemudian aku bertanya pada beliau, waqala sughirtu an raka'ataini ba'da dhuhri fasallaituhuma al-an. Jadi ketika ditanya oleh istrinya tadi, ya, maka Rasulullah kemudian menjawab sughirtu an raka'ataini ba'da dhuhri. Jadi ketika ba'da dhuhri itu beliau sibuk sehingga tidak sempat sholat 2 rakaat. Fasallaituhuma al-an, maka aku sholat 2 rakaatnya itu sekarang. Jadi Rasulullah SAW pernah disibukkan oleh salah satu urusan. Akhirnya beliau setelah sholat zuhur langsung menyelesaikan urusan itu, sampai akhirnya kemudian Rasulullah tidak sempat sholat ba'da 2 rakaat. Maka kemudian beliau sholat setelah sholat asar di rumah istri beliau, yaitu Ummu Salamah. Faqultu, maka kemudian bertanya Ummu Salamah, afanabihima idza fatata qala la akhrajahu Ahmad. Apakah, kata Ummu Salamah, kami harus mengqadha jika kita tidak sempat melakukannya? Beliau menjawab tidak. Ada memang beberapa penjelasan ya, bahwa Imam Baihaqi itu mengatakan ada kekhususan terkait dengan sholat-sholat itu untuk Rasulullah SAW. Salah satunya misalkan qiyamul lail. Kalau kita ini kan sunnah muakkadah. Kalau Rasulullah SAW qiyamul lail itu wajib, Nabi itu wajib. Kemudian untuk perlakuan-perlakuan khusus seperti ini, kenapa ketika
ketika Rasulullah ditanya oleh istrinya, kok apakah kami kalau kemudian lupa juga boleh seperti itu? Jawabnya tidak, karena memang ini terkhusus ya untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun itu dilakukan oleh Rasulullah, tapi ini menjadi ciri khas kekhususan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Banyak kekhususan yang ada dalam diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak hanya sholat saja, mungkin dalam hal-hal yang lain, nikah misalnya, Rasulullah boleh menikah lebih dari 4, umatnya 4 saja maksimal. Jadi ada kekhususan ibadah-ibadah yang hanya diperuntukkan untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi ketika hadis ini diriwayatkan oleh atau dikisahkan oleh Ummu Salamah, itu ternyata juga diperkuat oleh Aisyah. Wali Abi Dawud an Aisyah himanahu. Dalam riwayat Abu Dawud dari Aisyah dengan makna yang sama. Ya. Kemungkinan itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukannya tidak hanya di rumah Ummu Salamah saja, tetapi juga di rumah Aisyah. Kemungkinan karena Aisyah juga meriwayatkan, menjelaskan juga. Sementara Ummu Salamah dengan Aisyah ini berbeda rumah. Jadi masing-masing istri Rasulullah itu masing-masing memiliki bilik sendiri-sendiri, memiliki kamar sendiri-sendiri, memiliki rumah sendiri-sendiri. Nah, jika kalau ada penjelasan dari Abu Dawud bahwa hadis ini juga pernah diriwayatkan oleh Aisyah dengan makna yang sama, bisa jadi kemungkinan Rasulullah SAW itu melakukannya tidak hanya di rumahnya Ummu Salamah saja, tapi juga di rumahnya Aisyah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah penjelasan tentang seputar waktu-waktu sholat, mulai dari terbit fajar. Sebelumnya kita sudah menjelaskan tentang waktu zuhur dan seterusnya, sampai kemudian hari ini kita menjelaskan tentang fajar. Barangkali mungkin ada hal-hal yang mungkin perlu ditanyakan, karena ini hadis terakhir, kemudian ini bab baru. Nah, kita langsung masuk bab baru. Apa kemudian di sini dengan kalau barangkali ada koreksi, ada saran, ada usulan waktu-waktu sholat. Jadi nanti bab yang selanjutnya, bab kedua ini tentang adzan. Kalau ini waktu-waktu sholat ini banyak sekali ya. Dari awal kita jelaskan sampai akhirnya, kemudian sampai ke waktu subuh ini. Moga barangkali sebelum habis waktu mungkin ada pertanyaan, silakan. Nanti kalau tidak ada, kita sambung ke bab kedua. Moga. Di awal tadi yang terkait waktu fajar diharapkan sholat, dihalalkan makan tadi, maksudnya di awal diharamkan sholat, dihalalkan makan, itu kan setelah waktu subuh habis. Jadi fajar yang sesungguhnya, fajar keluarnya matahari, itu berarti sholat subuh diharamkan, tapi makan boleh. Ini bagi yang tidak berpuasa ya, bagi yang tidak berpuasa. Kalau masuk ke fajar sidik tadi, itu bagi yang berpuasa. Jadi ada fajar kadhib, ada fajar sidik, kemudian ada tertulak isyamsi, ada munculnya terkait dengan ada yang orang puasa. Kalau tidak berbuat orang puasa kan yang haramkan kan boleh mau fajar, setelah fajar kan boleh. Iya. Kalau tidak dihubungkan dengan puasa kan. Iya. Iya, wallahu a'lam bishawab. Jadi begitu. Kalau sebelum fajar sodik, ya, namanya fajar kadhib, itu bebas. Mau apa saja boleh. Nah, begitu masuk fajar sidik,
fajar apa namanya yang ada bentangan putih di timur itu, maka itu sudah tidak boleh makan. Ya, itu bagi orang yang berpuasa. Kemudian sudah boleh sholat subuh. Tapi kalau sudah tulu'u syamsi, sudah terbit matahari, maka sholat subuh menjadi tidak boleh. Ya. Sebenarnya begini, hadisnya kan, ya, hadisnya begini. Wa fajrun tahrumu fis shalah. Ya. Cuma itu, wa fajrun tahrumu fis shalah, dan fajar ketika mengharamkan sholat. Jadi hanya apa namanya sampai mengharamkan sholat saja. Nah ini baru kemudian ada kalimat yang berikutnya ini, sholatus subuhi wa yahillu fi ta'am. Maksudnya sholat ini menjelaskan. Maksudnya sholat itu, tahrumu sholat itu adalah sholat subuh. Tidak, saya tidak tahu kenapa ini dicantumkan. Tapi sebenarnya yang pertama tadi wa fajrun tahrumu fihi sholat, hanya sampai situ. Kemudian ada penjelasan sholat subuhi, yang dimaksud sholat haram sholat itu adalah sholat subuh. Wa yahillu fihi ta'am, dan kemudian menghalalkan. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ada lagi Bapak Ibu. Kalau tidak ada, nanti pekan bulan depan insyaallah kita masuk tentang azan. Tentang azan, wa adzanun minallahi wa rasulihi. Dan satu maklumat, azan dari Allah dan Rasulnya itu dalil tentang azan juga dalam surat Al-Hajj itu juga disebut juga wa'adzin, dan azanlah wahai Ibrahim. Jadi ada panggilan. Tetapi untuk bab 2 ini, bab azan ini ya azan yang kita pakai sehari-hari sholat. Saya kira itu saja mungkin ya, yang bisa kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Dan apabila bermanfaat, insya Allah mudah-mudahan bisa menambah kualitas ibadah kita, pemahaman kita tentang waktu-waktu sholat. Karena walaupun kita sekarang ini sudah ada, sekali lagi sudah ada jam digital dan seterusnya, ini sebagai pengetahuan saya kira perlu kita pahami bersama-sama. Ya, satu sebelum saya tutup ini terkait dengan sholat subuh, ini ada apa istilahnya? Ada koreksi waktu ya, ada koreksi waktu 2 derajat Pak Tenggi dari Muhammadiyah itu. Ya, ada 2 derajat, jadi 1 derajat itu 4 menit. Jadi ada 8 menit. Koreksi waktunya ya, kita terlalu cepat 8 menit sholatnya. Kita terlalu cepat 8 menit, jadi mungkin bisa dikoreksi bareng-bareng lah. Jadi sebenarnya karena kita pakai lampu, akhirnya kita tidak merasa kalau kita itu kemalaman. Jadi kalau Rasulullah itu sholat itu begitu para sahabat itu datang ke masjid, kemudian Rasulullah memulai sholat, membalikkan badan menghadap jamaah, mengatakan shawu sufufakum itu, Rasulullah belum bisa mengenali orang per orang, belum bisa mengenali orang per orang. Ini soko cuma regunung aja gitu, karena dulu masjidnya kan tidak seperti sekarang Masjid Nabawi, ya, jadi masih gelap gitu. Tapi begitu selesai sholat subuh, Rasulullah sudah bisa mengenali si A, si B, si C nya siapa. Ini sahabat A, sahabat B, sehingga memang sudah terang, ya, sudah terang. Nah, kalau kita ini kan karena ada lampu, hanya sebelum dan sudah sholat subuh ya pol padangnya, sehingga kadang-kadang kita kemalaman tidak terasa. Ini memang ada koreksi sedikit ya, 2 derajat saja. 2 derajat dari 20 derajat matahari itu di bawah ufuk menjadi 18 derajat di bawah ufuk. Bisa menunjukkan adanya tetap, tapi mungkin waktu komatnya diperlambat juga bisa. Yang penting kita
kita tidak mendahului waktu aja. Baik, dari saya ulangi lagi sekian.